Shalom teman-teman dan Bapak Ibu. Jumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana yang ada di layar, fakta cerita Pak Prabowo bangun masjid di rumah di Hambalang, pilih arsitek dan pekerja yang beragama Kristen sebagai simbol toleransi. Selalu dengan Bapak Presiden, sehat selalu. Nah teman-teman dan Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan ya videonya. Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya dan sebenarnya harusnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Ya, saya kebagian enaknya aja. Banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir ya. Jangan-jangan Pak Joko Widodo lagi nonton ini. Pak Jokowi, mohon maaf, aku yang resmikan. Ini juga mengingatkan kita, tidak hanya Masjid Istiqlal berdiri di samping gereja katedral, tapi yang merancang Masjid Istiqlal, arsiteknya ditunjuk oleh presiden kita pertama, justru bukan orang Muslim. Arsiteknya adalah orang Nasrani. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Kecil-kecilan saya juga bikin masjid di Hambalang. Dan ya saya coba-coba ikut Bung Karno lah, yang merancang, mendesain dan membangun gereja saya di situ seorang Katolik. Jadi ini tradisi kita bahwa kita berbeda agama, kita berbeda adat istiadat, tapi kita satu dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Saudara-saudara, selamat, terima kasih. Mari kita teruskan jaga kerukunan, jaga kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan, perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan. Hanya dengan perdamaian kita akan menjadi negara makmur, negara adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oke teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama ya penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah karena itu pada kesempatan ini lagi-lagi saya secara pribadi juga mau menyampaikan kepada Bapak perihal kehidupan toleransi di bangsa kita di Indonesia itu pada beberapa daerah masih sangat memprihatinkan Pak. Masih banyak saudara-saudari warga Bapak yang beragama Kristen yang mana tidak bisa secara leluasa mengekspresikan ya kegiatannya dalam hal beragama. Misalnya beribadah hari Minggu, beribadah Natal, ataupun kemudian misalnya ada doa di rumah, itu kerap kali mendapatkan penolakan dan juga pelarangan. Nah kalau saya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mendengar dari penjelasan beliau, tentu Pak Prabowo ini seseorang yang toleran ya, seseorang yang kemudian terbuka pemikirannya terhadap keberagaman yang ada, dan itu yang tadi saya lihat dari penyampaiannya beliau.
Namun kan pemikiran-pemikiran seperti ini tidak semua. Bahkan Pak Prabowo Subianto yang saya hormati sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia, ya, beberapa waktu yang lalu sudah kesekian kali ada oknum-oknum yang pada dasarnya yang mana statusnya adalah ASN kemudian bisa melakukan pelarangan terhadap aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh saudara-saudari yang juga ya warganya Bapak yang beragama Kristen. Oleh karena itu Pak, mohon sekali atensi Bapak perihal toleransi ini, karena hal ini kan sudah terulang terus-menerus Pak, ya. Karena kepada siapa lagi kami ini warga Bapak menyampaikan aspirasi, menyampaikan harapan kalau bukan kepada Bapak, kalau bukan kepada pemerintah yang ada. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya merasa bahwa itu tentu adalah pesan-pesan yang baik, adalah pesan-pesan yang penting yang memang mesti disuarakan, memang mesti disampaikan oleh seorang pemimpin, dan harusnya itu diikuti oleh semua jajarannya supaya tegaklah toleransi, keharmonisan beragama di bangsa kita di Indonesia, dan mari terus bersama-sama merawat kebersamaan ini dalam keberagaman yang unik dan luar biasa. Karena itulah sebenarnya salah satu keistimewaan dan juga kekuatan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lelah ya untuk kita terus berharap, untuk kita terus bersuara perihal hak-hak saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang di beberapa daerah ini masih mengalami kesulitan untuk bebas beribadah, masih mengalami tindakan-tindakan yang sifatnya adalah persekusi ibadah, pelarangan, pembubaran, hingga sulitnya pendirian gereja. Karena itu bila mana tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa beliau pun ya juga membangun masjid itu di Hambalang, ya, yang mana beliau memilih perancangnya itu dan juga pekerjanya, ya, pembangunnya itu adalah orang yang beragama Kristen Bapak Ibu. Tadi beliau sampaikan yang Katolik, ya. Dan saya berharap semua apa yang disampaikan oleh beliau ini kemudian bisa menginspirasi, ya, bisa menjadi sebuah benih-benih baru di dalam hati orang-orang, di dalam pikiran orang-orang, ya, perihal oh ya ternyata kalau kita saling menghormati, ya, saling toleransi jauh lebih indah dibandingkan ngerecokin, ngeganggu aktivitas peribadatan umat lain. Nah, itu dia Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Silakan bagaimana tanggapannya, silakan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Tetapi saya mau ingatkan bahwa jangan lelah untuk kita memperjuangkan dan bersuara terus perihal toleransi ini. Karena Bang Permadi Arya yang sering saya sebutkan, ya, tokoh yang luar biasa sekali, figur yang luar biasa. Beliau bukan seorang yang beragama Kristen, tetapi peduli sekali perihal tegaknya toleransi ini, peduli sekali perihal ya kebebasan beragama ini haruslah bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Semua yang statusnya adalah warga negara Indonesia yang padanya sebagaimana diamanatkan undang-undang berhak untuk beribadah, berhak untuk beragama, berhak untuk aman, berhak untuk nyaman, berhak untuk dijauhkan dari segala bentuk intimidasi dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara yang beragama misalnya Kristen. Oleh karena itu teman-teman dan Bapak Ibu semua, ya, sebagaimana tadi sudah kita simak bersama-sama pesan-pesan yang luar biasa disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, dan Pak Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu, Pak, saudara-saudari kami yang beragama Kristen hendak melaksanakan peribadatan Natal tetapi kemudian mendapatkan penolakan. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak ya melalui utusan khusus Presiden yang sampai sekarang memang belum dilantik teman-temannya penggantinya itu siapa, tetapi ada beberapa nama seperti yang diusulkan oleh Bang Permadi, ada Pak Dharma Pongrekun. Apakah nantinya itu bisa, ya kita kembalikan kepada Bapak Presiden Prabowo, tapi harapannya semoga beliau akan mengangkat dan memilih melantik orang yang benar-benar peduli perihal toleransi, ya, supaya tegaklah itu di bangsa kita Indonesia dan tidak ada lagi di masa mendatang, di masa depan yang melakukan pelarangan-pelarangan peribadatan dengan berbagai macam embel-embelnya, dengan berbagai macam alasannya. Jadi sekian Bapak Ibu dan teman-teman semua, silakan sampaikan harapan dan komentarnya pada kolom komentar yang sudah tersedia, dan mari terus bersemangat menjalani kehidupan ini dengan iman yang berpusat pada Kristus,
Sang Juru Selamat yang sebentar lagi kedatangannya ke dalam dunia, kita akan rayakan kembali pada beberapa minggu ke depan ini. Bahkan juga sudah ada ya saudara-saudara kita yang melaksanakan peribadatan Natal, dan nantinya Natal bersama adalah pada tanggal 25 Desember. Terima kasih, mari terus bersuka cita, bergembira, dan berharap akan pertolongan dan belas kasihan Tuhan, dan juga kita doakan terus yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia. Diberkatilah Bapak Presiden Prabowo, diberkatilah Pak Gibran dan semua menteri, semua jajaran sampai ke tingkat RT RW, umat Tuhan, bangsa Indonesia ini diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih.